Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Karya Budiman, NIM 2012611211109 dari C3. Saya akan membahas tentang integral lipat 2. Integral lipat 2 merupakan integral biasa atau tunggal yang hasilnya diintegralkan kembali. Biasanya dinyatakan dengan persamaan integral lipat 2 dari fungsi fx, y dx dy. Pada kondisi lainnya dinyatakan sebagai berikut. Integral lipat 2 dari fungsi fx, y dx dy dengan batas bawah x1 hingga x2 untuk variabel x dan batas bawah y hingga y2 untuk variabel y. Pernyataan di atas disebut dengan integral lipat 2. Tiap-tiap integralnya mempunyai batas atas dan batas bawah. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyelesaian integral lipat 2. Dalam setiap pengintegralannya, prinsipnya sama dengan prinsip integral tunggal, yaitu menggunakan substitusi sederhana atau permisalan, integral parsial, substitusi trigonometri, dan pecahan bagian. Integral lipat 2 tak tertentu dengan persamaan integral lipat 2 dari fungsi fx, y dx dy. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu fungsi fx, y diintegralkan terhadap x dengan menganggap variabel y konstan. Hasilnya kemudian diintegralkan terhadap y dengan menganggap variabel x konstan. Untuk integral lipat 2 tak tertentu, tidak ada batas bawah dan batas atas. Proses tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut. Nah, area kuning itu untuk langkah pertama dan area hijau itu untuk langkah kedua. Nah, ini contoh soalnya. Selanjutnya, integral lipat 2 tertentu dengan persamaan integral lipat 2 dari fungsi fx, y dx dy dengan batas bawah x1 hingga x2 untuk variabel x dan batas bawah y1 hingga y2 untuk variabel y. Untuk langkah penyelesaiannya yaitu fungsi x, y diintegralkan terhadap x dengan menganggap y konstan. Hasilnya dihitung nilainya dengan mensubstitusikan batas atas x sama dengan x2 dan batas bawah x sama dengan x1. Hasilnya kemudian diintegralkan terhadap y dengan batas atas y sama dengan y2 dan batas bawah y sama dengan y1. Untuk mempermudah maka dapat divisualisasikan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di area kuning adalah langkah pertama dan area hijau merupakan langkah kedua. Nah, ini contoh soalnya. Nah, selanjutnya penerapan integral dalam teknik sipil. Integral dalam bidang teknik, khususnya teknik sipil, digunakan untuk menghitung momen inersia, volume, luas, titik berat yang semuanya digunakan sebagai alat bantu dalam merancang kekuatan atau ketahanan suatu bangunan. Rumus-rumus yang ada di teknik sipil terbentuk berdasarkan hitungan-hitungan matematis sehingga kebenarannya yang sesuai dengan lapangan. Penggunaan perhitungan matematis itulah yang membedakan antara ahli konstruksi atau sipil dengan tukang bangunan. Sekian dari saya, Om Swastiastu.